Rek ojo rajin-rajin mlebune sik suwi.
Selamat siang semuanya. Siang, dokter. Siang, dokter. Ini sudah lengkap. Kurang berapa? Jumlahnya berapa? 42 kalau nggak salah. 42 berarti kurang 1 ya. Kalian sehat-sehat semua ya. Katanya Banyuwangi genting COVID-nya. Oke, mungkin ini sudah lewat berapa? 7 menit. Kita mulai saja ya. Praktikum multimedia radio imunoassay. Ini loh, Nat. Kayak gini loh, Nat. Mama mau share screen loh. Loh, tadi loh kayak gitu bisa nutup gitu. Mateng. Sudah kelihatan ya? Loh, Nat. Nutup lagi. Loh, balik lagi. Loh. Iya, mulai hari ini nutup-nutup kayak gini. Dokter Susan, ini di tampilan saya sudah terlihat dok kurvanya. Oh, di saya ini mati-mati. Oh ya, Iya, dari tadi apa? Terlihat ya? iya terlihat dok. Soalnya tadi di sini tuh hitam gitu toh. Dari tadi jam 10 itu saya diskusi PPDH itu seperti itu. Nutup gitu. Jadi tengah-tengahnya PowerPoint itu bisa hitam itu terus balik lagi ke permulaan. Mungkin apa ya? Oke, kita mulai saja ya dengan Ria. Monggo Dokter Akil kalau mau dimatiin videonya gak apa-apa. Kita mulai saja tentang Ria. Ya. Ria singkatan dari radio imunoassay ya. Merupakan assay kuantitatif untuk pengukuran analit dalam sampel dengan teknik immunoaffinity. Apa teknik immunoaffinity? Adalah teknik yang berbasis ikatan yang sifatnya itu imunologis ya, ikatan imunologis. Nah, kalau analit itu apa? Analit adalah bahan yang kita cari itu ya, bahan yang target kita ya, merupakan target kita. Nah, dalam radio imunoassay ini kuantifikasi dilakukan dengan bantuan radioaktif ya. Mungkin kalian tahu sudah dapat imunologi ya, itu kan dengan enzim ELISA itu loh, ELISA kan dengan bantuan enzim ya, ini dengan radioaktif ya. Kemudian sampelnya bisa berupa susu atau darah ya, tentunya dengan pengambilan dengan venipuncture ya. Darah bisa berupa serum atau plasma. Nah, kalian tahu ya perbedaannya. Kalau tidak tahu atau lupa segera dicari ya apa perbedaannya.
Nah, kita tahu ya dari di pelajaran diagnosa kebuntingan ya bahwa identifikasi yang dini ya seekor sapi itu bunting atau tidak segera setelah kawin atau IB itu sangat penting secara ekonomis ya sehingga kita perlu suatu metode pemeriksaan kebuntingan yang bisa dilakukan secara dini ya. Nah, ini adalah hormon-hormon reproduksi betina ya. Mereka ini kadarnya itu berubah-ubah selama siklus birahi. Kita lihat di sini ada progesteron ya. Pada fase luteal dia tinggi. Kemudian turun ya karena adanya PGF ini ya yang melisiskan CL. CL lisis berubah jadi corpus albicans, progesteronnya turun karena progesteron kan diproduksi dari CL ya turun. Ini selama fase folikuler dia berada pada kadar basal ya. Basal itu tidak harus 0 ya. Biasanya pokoknya lebih rendah dari kadar di fase lainnya ya. Kemudian ini mulai fase luteal lagi dia naik lagi ya. Ini terlihat di sini sudah mulai terbentuk CL dari gelombang folikel berikutnya. Nah, ini sudah terbentuk CL, progesteronnya mulai naik lagi. Ya. Kemudian ini tadi PG-nya melisiskan CL, kemudian estradiol. Ya, estradiol ini meningkat pada fase folikuler. Ya, ini ya pengembangan folikel. Kemudian diakhiri dengan ovulasi dia turun. Ya, kemudian ini naik lagi karena ada pengembangan dari folikel gelombang berikutnya. Ya, yang ternyata dia atresi, ya, turun lagi. Ya. Nah, dari hormon-hormon tersebut, ya, progesteron yang merupakan hormon steroid yang diproduksi oleh CL penting dalam mempertahankan kebuntingan. Kemudian pada sapi hormon progesteron ini dapat digunakan untuk mendeteksi kebuntingan yang cukup dini. Kok bisa? Bagaimana? Nah, ternyata pada kondisi tidak bunting dia itu kadarnya sekian, ya, itu kadar basalnya. Pada kondisi bunting dia itu sekian. Nah, kalau lihat gambar ini ya, ini pada sapi yang tidak bunting ya. Ini estrus ya, hari ke-0. Ini ke-21 ya. Oh ya, kalian harus ingat ya, kan kalau dilihat di sini kan sesuai dengan patokan bahwa satu siklus itu atau satu interval birahi itu kan 21 hari. Ya, tapi kita tidak bisa bilang semua sapi itu 21 hari. Ya, berbeda-beda. Ya. Ada yang kurang dari itu, ada yang lebih dari itu. Ya. Nah, kadar hormon progesteron pada sapi-sapi yang tidak bunting itu ya seperti ini terus ya. Jadi waktu estrus dia basal. Kemudian naik, turun lagi. Naik lagi, turun lagi. Selama dia tidak kawin atau di IB ya terus begitu naik, turun gitu ya. Nah, ini pada yang dikawinkan ya. Dikawinkan di sini pada saat estrus. Nah, dia naik terus sudah tidak turun lagi terus ya, tinggi terus sampai turunnya itu menjelang kelahiran mulai turun. Ya. Demikian.
Nah, kalau kita mengambil sampel ya, ini kita gandengkan ya, gambar atas dengan bawah. Kalau kita ambil sampel di sini kan terlihat ya bahwa di sini kadarnya basal, di sini tinggi. Ya, berarti yang basal itu tidak bunting, yang tinggi itu bunting. Ya. Konfirmasi tes bisa dilakukan 21 hari kemudian. Jadi kalau misalnya ragu-ragu ya, enggak, misalnya hasilnya itu enggak di bawah ini gitu ya. Karena itu disebabkan oleh ini yaitu enggak semua sapi itu 21 hari. Ya. Mungkin saja dia itu waktu diukur itu ini di sini ya. Di sini. Jadi dia masih ada gitu ya, masih ada dari yang sebelumnya ini. Belum mencapai basal. Ya, atau dia lebih pendek siklusnya, dia di sini sudah naik. Nah, kalau begitu, ini di sini kan ada lumayan tinggi tapi enggak sampai ke sini. Ya, itu bisa diulang lagi 21 hari kemudian. Kalau tinggi yaitu hamil bunting. Kalau tidak ya tidak, ya. Nah, kit EC yang kita bisa beli ya, itu sekarang sudah ada untuk hampir semua hormon reproduksi ya, betina maupun jantan ya. Yang termasuk di dalam kit adalah tabung yang dilapisi dengan antibodi terhadap antigen atau analit. Ya. Nah, tadi kita pakai contoh ya di sini itu progesteron ya, karena kita mau menggunakan untuk pemeriksaan kebuntingan ya. Jadi di sini antigen atau analitnya adalah progesteron ya. Jadi tabung-tabung itu sudah dilapisi antibodi anti progesteron ya. Berikutnya ada standar atau kalibrator ya. Sama ya, standar sama kalibrator itu sama. Itu ada 7 ya, A, B, C, D, E, F, G ya, ada 7 standar. Masing-masing itu mengandung, nah ini mengandung antigen. Di sini kan antigennya progesteron ya, dengan konsentrasi meningkat mulai dari 0. Kemudian tracer adalah antigen yang dilabel dengan radioaktif. Ya. Di sini biasanya ini dilabel dengan yodium 125 ini. Jadi progesteron yang teriodinasi. Nah, ini gambarnya Kitria, salah satu merek ya. Ini bukan promosi ya, tapi yang adanya waktu bikin gambar itu ya ini aja. Ya. Jadi dari merek ke merek itu agak berbeda, tapi intinya itu sama ya. Ini ada tracer, ada kalibrator, terus di sini ada tabungnya. Nah ini ya. Kalau kita lihat tabung ini warnanya orange atau peach atau pokoknya begini nih. Itu semua merek itu pakai warna ini ya, itu berarti di dalamnya itu, sebelah dalamnya itu dasar, sebelah dalam itu ada antibodi anti progesteronnya. Ya. Jadi ada yang ungu itu hormonnya apa, ada yang kuning tabungnya itu untuk hormon apa gitu ya, supaya tidak keliru. Ya, jadi itu sudah konvensi umum ya. Kemudian ini tracernya. Ya, tracer ini yang
isinya ini progesteron yang digandengkan dengan yodium 125. Kemudian ini adalah kalibrator atau standar. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, A sampai G. Isinya kalau kalian bisa melihat ya, ini berapa kandungannya, apa konsentrasinya ya. Ada konsentrasi masing-masing ya. Ini berapa sih nggak kelihatan ya. Nah, selanjutnya alat-alat ya. Alat yang pertama adalah vortex mixer. Vortex ini sesuai dengan namanya ya, untuk mencampur ya, mencampur utamanya bahan cair dengan cair atau cair dengan padat ya, dalam tabung atau botol gitu ya, atau vial. Kemudian alat berikutnya adalah gamma counter. Ini yang untuk menghitung jadi pasangan alat ini ya. Ini gamma counter, ini untuk tempat tabungnya, ini untuk mesinnya ya. Kemudian kita menggunakan mikropipet. Ya, mikropipet ini penggunaannya bersama dengan tip ini ya, ditancapin di sini supaya kita bisa mengganti-ganti tipnya ya, supaya tidak ada cross kontaminasi antara sampel-sampel ya. Misalnya ada sampel yang kadarnya tinggi terus pakai bekasnya tipnya itu, terus ngambil sampel yang kadarnya rendah, nanti pasti terpengaruh ya. Jadi tiap sampel tip ini dilepas, diganti ya. Nah, ini kenapa namanya mikropipet, karena volumenya juga mikro dan kita bisa menentukan ukurannya ya. Kita misalnya kita setel 100 mikroliter ya udah, dia setiap kali nyedot ya 100 mikroliter terus gitu ya. Kemudian ini tipnya. Kemudian ada rak spon ya. Rak spon ini fungsinya apa? Supaya kan kita setiap kali EC itu banyak ya, ini sampai penuh ya. Biasanya ini sampai penuh. Nah, nanti kan ini semua diperlakukan bareng ya, misalnya di vortex bareng, dibalik bareng. Nah, itu biar nggak jatuh waktu dibalik itu, yang keluar hanya isinya, isi tabung, tapi tabungnya tetap nancep di sini ya. Nah, prinsip dasar ya, antigen dalam sampel berkompetisi dengan antigen terlabel radioaktif, ya, tracer tadi, ya. Nah, mereka itu berkompetisi dalam hal apa, rebutan apa gitu ya. Mereka itu rebutan binding site dari antibodi, ya. Nah, ini contohnya ya, ini adalah gambar dasar tabung, ya, tabung yang orange tadi. Ini sudah ada lapisan antibodi antiprogesteron. Ya. Kemudian kita tambahkan sampel. Ya. Nah, ini yang pink ini adalah antigen atau analit dalam sampel. Tapi apakah isinya hanya itu saja? Tidak, ya tentunya tidak. Ada banyak macam kandungan dari sampel kita ya. Ada banyak protein, ada macam-macam ya. Nah, tapi yang berikatan kan yang cocok saja ya. Dalam hal ini adalah progesteron. Progesteronnya nancep karena ini adalah antibodi antiprogesteron. Ya. Selanjutnya, nah, tadi kan tidak semua antibodi terpakai.
Ya, ini tidak semua terpakai toh. Kemudian kita tambahi tracer. Tracer adalah antigen terlabel radioaktif ya. Jadi yang kosong tadi diisi oleh progesteron tapi yang sudah ada gandengannya radioaktif. Ya, kemudian kita ukur intensitas radiasinya. Tuh ya, kita ukur. Jadi di sini sebetulnya kita sudah tahu bahwa yang terukur itu adalah yang tidak ditempati oleh antigen sampel. Ya. Jadi semakin besar radiasinya berarti sampelnya itu konsentrasinya semakin kecil dan sebaliknya. Ya. Nah, ini kita akan melakukan RIA ya, ada sampel beku. Ini zaman dahulu ya. Zaman dahulu sampel itu nyimpennya di botol besar-besar padahal sampelnya sedikit. Tapi ya nggak terlalu sedikit ya. Tapi idealnya itu kita tidak menyimpan sampel sebanyak ini ya. Karena kan ini nanti diambil cuma 100 mikroliter, sisanya buahnya disimpan lagi. Itu sampel akan mengalami siklus beku cair itu rusak ya, hormon-hormonnya rusak. Jadi kalau sekarang kita ngambil sampel ya, kemudian mau menyimpan sampel itu dibagi dalam volume kecil-kecil ya. Jadi misalnya sekarang mau di EC kadar progesteronnya sudah di EC, nanti kapan mau diukur kadar estrogennya tinggal ngambil yang apa dari tempat yang lain ya. Jadi bukan satu tabung besar ini dicairkan kemudian sisanya dibekukan lagi, nggak bagus ya. Nah, selanjutnya ditowing pada temperatur ruang ya. Tidak boleh dipanaskan ya. Jadi ditaruh saja di temperatur ruang. Ya. Terus tabung-tabung tadi kita beri label, maksudnya diberi halo Pak, ya, oh iya, oh iya, iya iya, nggak harus hari ini ya, nggak harus hari ini, iya iya, oh iya iya, iya iya Pak, ya makasih. Maaf ada telepon dari Pak Mufah. Kemudian tabung tadi diberi catatan ya, ini tabung apa, ya semuanya itu kita buat dalam duplikasi. Misalnya gini, maksudnya duplikasi itu misalnya kalibrator A, itu ada 2 tabungnya, A1, A2, B1, B2. Misalnya ada sampel kuda Yuli ya, Yuli 1, Yuli 2 ya, semua dibuat double pokoknya. Untuk apa? Untuk duplikasi untuk menghilangkan bias ya. Kadang kita salah gitu atau ngambil sampelnya kurang homogen gitu ya. Supaya tidak terlalu biasnya itu tidak terlalu besar ya. Nanti hasilnya itu akan dirata-rata ya. Tapi ini gambarnya nih hanya 1 ini. Ya, tabung terlabel harusnya 2222 ya. Nah,
Sekarang kita memipet masing-masing standar ke dalam tabung ya. Kita mulai dari standar A. Nah, mestinya ada 2 tabung ya, di sini sama di belakangnya atau di sini sama di sebelahnya. Kita masuki masing-masing. Habis itu B ya. Dan seterusnya ya. Terus kita selesai dengan standarnya, kita sekarang sampelnya ya. Sampelnya kita homogenkan ya. Tadi kan sudah dilelehkan dalam temperatur ruang. Nah, sampel yang sudah pernah beku itu setelah cair itu konsentrasi di dalamnya itu tidak homogen ya. Contohnya kalau kita itu apa? Misalnya kita minum teh ya, kok nggak dingin gitu ya. Supaya cepat dimasukkan freezer. Terus ternyata kebablasan beku ya. Nah, kalau sudah beku dicairkan. Nah, yang leleh itu kan yang luar dulu ya karena kena panas. Nah, itu kita minum ya. Kita minum. Wah, manis, lebih manis dari biasanya. Ya. Sudah ternyata lebih leleh, lebih lanjut lagi ternyata yang bagian tengah itu kok anyep ya, tidak manis. Nah, itu menunjukkan bahwa konsentrasi bahan terlarutnya itu tidak merata ya setelah pembekuan. Nah, kalau begitu, kalau kita tidak homogenkan sampel yang habis leleh dari beku itu, kita bisa keliru ya. Tidak sesuai dengan kadar yang sesungguhnya, makanya kita homogenkan ya. Kita homogenkan, terus kita ambil ya. Kemudian kita masukkan, ini sampel ya, ini tabungnya sampel. 1, 1. Harusnya di sini ada 1, 2. Ini sampel 2. 2, 1, di sini ada 2, 2. 3, 1, 3, 2. 4, 1, 4, 2. Tuh ya. Nah, kalau sudah tadi kalibrator sudah, sampel sudah, sekarang kita memasukkan tracer ke dalam semua tabung. Ya, semua tabung dimasuki tracer tadi. Jangan lupa tracer adalah di sini adalah progesteron yang dilabel dengan radioaktif yodium 125. Ya, dimasukkan, kemudian di vortex bareng. Ya, karena ini contohnya cuma sedikit ya, kelihatan sepi ya. Kalau sampelnya banyak dan double, ini bisa penuh ya. Di vortex bareng, ya. Kemudian dimasukkan inkubator 37 derajat Celcius, ya. Nah, ini langkah-langkah ini sedikit berbeda antara hormon yang berbeda, antara pabrik yang berbeda, ya. Misalnya waktunya, terus butuh 37 derajat apa enggak gitu ya. Tapi secara umum sama, ya kurang lebih seperti ini. Nah, setelah diinkubasikan entah berapa lama ya, kemudian ini tadi dibuang cairan yang tidak, cairan plus bahan-bahan yang tidak terikat ya, dibuang ke tempat pembuangan khusus radioaktif ya. Nanti ini dibiarkan di sini sampai radioaktivitasnya rendah sekali baru dibuang ya. Nah, kemudian setelah dibuang tadi kita hentakkan ya supaya tuntas ya. Tidak ada butiran-butiran. Biasanya cairan itu kan dalam tabung itu biasanya masih menyisakan butiran-butiran gitu ya. Kita hentakkan tabungnya. Di sini kita siapkan tisu. Setelah itu satu persatu kita hitung radioaktivitasnya selama 1 menit. Ya, memang ini alat ini akan menghitung terus sampai 1 menit, sama dia direkam terus ya.
berapa. Kemudian nanti hasilnya keluar sendiri setelah 1 menit ya. Satuannya adalah count per minute ya, hitungan per menit ya. Seperti itu. Nah, ini adalah skema ya. Mungkin kalian tadi bingung lihat itu, tapi sebetulnya nggak apa-apa ya. Ini materi S2. Jadi kalau kalian nggak mengerti, nggak apa-apa. Kalau mengerti ya syukur ya. Nah, ini tabungnya. Tapi ini kan kalibratornya ya. Kalibratornya A sampai G. Tapi tiap kali SC itu harusnya ada ini ya, ada tabung total, ada tabung NSB, tapi total ini biasanya diabaikan ya. Yang penting NSB ini ya. Kita lihat kedua tabung ini polos ya, tidak ada antibodinya. Yang ini ada antibodinya ya. Jadi untuk kalibrator atau standar ini ada tabung kontrol, ini lengkapnya seperti ini ya. Ada kontrol, kontrol ini adalah seperti sampel yang sudah diketahui kadarnya, ya, konsentrasinya. Dipakai tapi kita pura-pura tidak tahu. Nanti hasilnya gimana, cocok enggak sama hasil EC kita. Ya, itu menunjukkan apa? EC kita itu benar apa enggak ya. Ini sampel kita ya. Sampel 1, 2 dan seterusnya ya. Kemudian ini antibodinya ya. Jadi ini tadi kan polos ya, enggak ada antibodinya. Ini ada yang lainnya ya. Jadi yang orange tadi tabungnya itu sudah ada antibodinya di bagian permukaan bagian dalam ya. Tapi yang ini kita pakai tabung kita sendiri ya. Sekarang antigennya ya. Ini tadi kan sudah ini kan standarnya ya. Standarnya ini sudah diketahui toh di botolnya tadi ya. Yang A itu 0, yang B 0,1, 0,5. Ini satuannya ya. Sampai sekian. Ini pura-pura tidak tahu kontrol 1, kontrol 2. Biasanya ini yang satu tinggi, satu rendah ya, konsentrasinya. Kemudian ini memang kita tidak tahu ya. Kemudian untuk T ini tidak diisi apa-apa. Untuk NSB ini diisi ini standar A yang kandungan progesteronnya 0. Ya. Kemudian kita masukkan tracer ya. Tadi kan dibilang memasukkan tracer ke semua tabung ya. Jadi termasuk ini semua dimasuki tracer ya. Nah, sebetulnya apa sih NSB dan T ini ya? NSB ini kalau kita lihat ya, dia tidak ada antibodinya ya. Terus diberi standar A yang tidak ada proteinnya, tidak ada progesteronnya. Ya. Kemudian diberikan tracer. Ya. Terus dibuang kan. Biasanya normalnya kan begitu. Dibuang tinggal yang berikatan saja dibaca pakai gamma counter. Nah, ini setelah dibuang dibaca, itu ternyata ada, keluar angkanya. Ya. Padahal ini kan jelas tidak ada antibodinya, harusnya dia nggak nempel, tapi keluar angkanya. Nah, itu disebut NSB ini kan singkatan non-specific binding. Ya. Jadi ikatan yang sifatnya bukan imunologis. Ya. Nah, angkanya tadi disebut angka background atau angka
hantu, ya. Nah, karena itu dianggap nanti semua ini, ya, tabung semua ini hasilnya itu ada sisipannya angka dari non-specific binding itu. Jadi di semua tabung itu hasilnya itu sudah termasuk non-specific binding. Ya. Jadi nanti kalau mau menghitung angka aslinya harus dikurangi dengan non-specific binding. Ya. Nah, selanjutnya oh ya, ini sebelumnya ini kan kontrolnya ya dari 0 sampai 40. Ini kan dari kalibrator tadi ya. Nah, kalau ini 0 berarti tracernya tadi kan yang diterakan tracernya ya. Berarti tracernya paling banyak kan karena sampelnya 0. Berarti semua yang berikatan dengan antibodi tadi adalah tracer. Jadi ikatan maksimal terjadi pada tabung ini. Makanya tabung A ini disebut dengan maksimum binding. Ya. Nah, kemudian tabung T ini langsung ya setelah diberi tracer ya sudah dibaca, tidak pakai dibuang. Yang lainnya, tabung yang lainnya di vortex, di inkubasi yang seperti tadi ya, kemudian dibuang, kemudian dihentakkan ya, baru setelah itu dihitung di gamma counter. Ya. Nah, ini summary-nya ya, seperti ini ya. Jadi untuk tabel T itu dia tidak ada antibodinya, kemudian diberi tracer, kemudian tidak dibuang. Ya, jadi ini untuk melihat maksimum itu tracer itu berapa. Ya. Jadi kan dia di sini nih bukan karena ikatan antigen antibodi, tapi memang tidak dibuang, jadi di sini dibaca di gamma counter berapa. Nah, yang non-specific binding tidak ada antibodinya, diberi tracer, kemudian dibuang, ternyata masih ada yang terbaca. Ya, ini tadi yang background atau hantu tadi ya, angka background atau angka hantu. Nah, ini kalau sampelnya, tabung sampel ada antibodinya, ya. Sampel dimasukkan, kemudian dimasukkan tracer juga. Setelah dibuang, nah ada yang dari tracer, ada yang dari sampel ikatannya. Penghitungan hasil, ya. Nah, kita pertama harus mengoreksi count per minute ya, CPM-nya dikoreksi. Bagaimana kita mengoreksi? Kita hitung rata-rata CPM tabung NSB. Kan ada dua, semua kan ada dua ya. Kita rata-rata. Kemudian kita rata-rata semua tabung lainnya. Pokoknya semua di rata-rata. Kemudian masing-masing itu dikurangi dengan rata-rata NSB. Ya, jadi hitungan bersih ya. Ini hitungan bersih sama dengan rata-rata CPM ya. Dikurangi rata-rata CPM-nya non-specific binding yang background tadi. Nah, ini contohnya ya. Ini keluarnya angkanya ini ya, dicatat ya, sudah dicatat. Ya. Terus kita hitung rata-ratanya ya. Ini hitungan rata-ratanya. Jangan bingung ya, yang koma ini titik ya, karena ini sistem bahasa Inggris ya, jadi koma ini titik ya, ini rata-ratanya. Semua keluar rata-ratanya ya. Terus ini jadi pengurangnya NSB ini ya. Jadi ini ini enggak usah, ini enggak usah.
Jadi ini dikurangi ini dikurangi ini. Jadinya ini apa? Net ya, bersih. CPM bersihnya itu setelah dikurangi ini. Ya, jadi misalnya ini ya. 24.394 ya dikurangi 416 ya. Nah, itu keluar ya. Dan seterusnya. Ini animasinya agak rusak. Nah, sekarang sudah keluar ya. Jadi ini rata-ratanya semua di rata-rata, kemudian semua dikurangi dengan background-nya tadi. Ya. Karena dianggap semua hasilnya itu termasuk background masing-masing. Ya. Ini dikurangi semua. Ya. Kemudian dari count per minute yang sudah bersih tadi, dihitung ikatan masing-masing dalam bentuk persentase dari ikatan maksimum. Nah, maksimum binding tadi dianggap 100%. Jadi persen ikatan kita dapat dari CPM bersih tadi per CPM-nya maksimum binding. Masih ingat ya, tadi kan A ya, kali 100%. Nah, ini ya. Ini yang dianggap 100% ya, karena tadi kan dia paling banyak tracernya ya, karena yang dari kalibratornya kan 0 ya. Nah, ini dianggap 100, yang lainnya ini diperkan ini kali 100. Ini per ini kali 100 ya, akhirnya keluar keluar semua ya. Ini persen ikatannya ya, dihitung relatif terhadap ini. Nah, kita sudah punya persen ikatan. Kita membuat kurva standar ya. Jadi standar tadi kita buat kurvanya pakai kertas Logitlock ya. Kertas Logitlock itu tidak linear garis-garisnya ya. Nah, kita pakai aksis X dan Y. Aksis Y adalah persen ikatan, lalu aksis X adalah konsentrasi. Nah, jadi standar A sampai G ini dibuat kurvanya. Pakai apa? Ini tadi persen ikatan dan konsentrasi. Persen ikatan ini kan hasil hitungan tadi ya. Kalau ini kan sudah ada di botolnya ya. Nah, dari dua variabel ini kita buat kurvanya. Ya. Jadi nanti kita akan dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 titik ya. Titik A sampai G. Nah, ini adalah kertas Logitlock tadi ya. Kalau kita perhatikan nanti ini kelihatan bahwa ini tidak linear ya. Kalau yang linear kan seperti kertas milimeter gitu ya. Tahu ya kertas milimeter, ini enggak ya, tidak linear. Nah, misalnya ini dari tadi 100%, kemudian konsentrasinya 0 ya. B itu 0,1 berapa gitu ya tadi. Kemudian C, D, E, F, G. Kita dapat 7 titik ya dari menggunakan X itu kadar, sumbu Y itu persen ikatan. Kemudian dari ketujuh titik ini kita buat garis lurus
yang paling berada di tengah-tengah ketujuh titik itu. Ya. Nah, kalau sudah ada ini, garis kurva standar ini, kita bisa mendapatkan konsentrasi masing-masing sampel dengan menginterpolasikan ya persen ikatan, kan sudah keluar hitungannya tadi terhadap kurva standar ya, jadi ditabrakkan ya, persen ikatannya itu ditabrakkan ke kurva standar ya. Ini kan kurva standarnya ya. Misalnya ada sampel yang persen ikatannya berapa? 55. Nabrak sini turun, oh ternyata dia konsentrasinya 1,6. Itu ya. Contoh lagi ada sampel yang persen ikatannya 14. Nabrak sini turun, oh ternyata dia konsentrasinya 21. Ya, seperti itu. Itu interpolasi, ya. Ada pertanyaan? Mungkin ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin benar nggak ada pertanyaan ya? Oke, mungkin kalau tidak ada pertanyaan, mungkin lain kali kalau tiba-tiba timbul pertanyaan bisa japri saya, ya. Silahkan atau lewat Dok Ragil ya, atau langsung tanya ke Dok Ragil ya. Mungkin sampai di sini praktikum multimedia IKK hari ini. Selamat siang, selamat belajar. Selamat siang, terima kasih. Selamat siang, dokter. Terima kasih. Selamat siang, dokter. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, dokter. Iya.